Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat pengaturan waktu atau timer. Oke, pertama-tama kita akan membuat form timernya seperti ini, yang dimana di sini saya membuat ada form input untuk keterangan. Jadi keterangan timernya ini misalkan olahraga 30 menit atau 1 jam gitu. Nah, disetlah timernya berapa menit atau berapa jam, seperti itu. Nah, ini dia untuk codingan HTML-nya atau view-nya. Sini ada keterangan menggunakan input text, dan untuk jam, sama menit dan detik itu di sini saya tidak menggunakan input tipe time ya, tapi menggunakan number. Cuman di sini saya ada max-nya. Jadi kalau untuk jam itu dia max-nya adalah 23, kemudian minimalnya adalah 0. Kemudian untuk menit dia ada max-nya 59. Kan biasanya menit sampai 59 menit ya, nggak ada 60 menit. Jadi 59. Kemudian minimalnya adalah 0. Begitu juga untuk detik, maksimalnya adalah 59 dan minimalnya adalah 0. Ini sama-sama menggunakan tipe number. Nah, selanjutnya di sini akan ada 3 tombol ya. Yang pertama mulai, stop, dan reset. Di sini untuk pertama kali menjalankan itu hanya ada 2 tombol. Jadi tombol reset itu akan muncul ketika tombol stop ini diklik, seperti itu. Jadi di sini memang ada tombol stop reset ya, cuman saya sembunyikan. Nah, di sini juga ada sebuah peringatan. Jadi peringatan times up atau waktu habis itu ketika dia waktunya habis, dia akan menampilkan peringatan times up ini. Cuman si ID peringatan atau peringatannya ini dan juga tombol resetnya itu tersembunyi ketika pertama kali aplikasinya dijalankan. Nah, kemudian di sini ada 3 JavaScript ya yang digunakan untuk mulai, itu namanya JavaScript-nya adalah hitung mundur. Kemudian untuk stop, nama JavaScript-nya stop, nama function JavaScript. Kemudian untuk reset, nama function JavaScript-nya reset. Kita akan bahas satu-satu. Oke, kita lanjut ke JavaScript-nya. Jadi ini adalah script yang digunakan untuk menyembunyikan si peringatan times up tadi dan button resetnya. Jadi di sini yang digunakan adalah ID. Nah, kemudian di sini saya akan mendeklarasikan ya get element by ID-nya dari jam, menit, dan detik yang nantinya akan digunakan untuk melakukan hitung mundur itu. Nah, selanjutnya untuk function hitung mundur ya. Jadi ketika tombol mulainya ini diklik, maka dia akan menjalankan function hitung mundur. Dan di sini ada if ya. If k value ini adalah untuk keterangan. Jadi ketika keterangannya yang di sini itu tidak diinputkan, jadi ketika diklik tombol kemudian keterangannya tidak isi, maka pertama kali dia akan menjalankan sebuah alert ketika tidak terisi ya. Jadi isi keterangan terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan jam maupun menit dan secondnya nggak diisi, berarti ketiga dari itu nggak diisi, jadi dia akan menampilkan alert isi pengaturan waktu dulu. Kalau salah satunya isi ya, entah itu jam, entah itu menit, entah itu second yang tidak bernilai 0, maka dia tidak akan menampilkan ini. Jadi ini harus ketiganya bernilai 0, barulah dia akan menampilkan alert ini. Selanjutnya untuk else, jadi ini yang digunakan untuk menjalankan function timer atau melakukan hitung mundur. Jadi di sini akan dilakukan interval ya. Interval itu maksudnya adalah perulangan setiap 1 detik. Jadi 1000 ini artinya setiap sedetik sekali. Jadi makanya akan dilakukan perulangan sedetik sekali untuk menjalankan function timer ini. Ini dia function timer. Jadi function timer ini yang digunakan untuk melakukan hitung mundur dari jam atau waktu yang telah kita tentukan. Kemudian yang pertama, jadi ketika function timer ini dijalankan, maka input jam, menit, detik, dan keterangan itu akan di read only atau tidak bisa diubah. Ini fungsinya untuk script yang ini. Jadi ketika jam, menit, dan second itu bernilai 0 ketiganya, maka dia akan set value dari jam, menit, dan detiknya itu bernilai 0, beserta dia akan menghentikan hitung mundur. Ya, maka dia akan menghentikan ini dan
menghilangkan ini dulu, jam, detik, dan menitnya, dan menampilkan peringatan bahwa time's up atau waktunya sudah habis gitu. Kemudian else if ketika secondnya tidak bernilai 0, dia akan melakukan pengurangan detik. Else if ketika menitnya tidak sama dengan 0 dan secondnya dia sama dengan 0, maka dia akan ngeset istilahnya kan menit, misalkan 1 menit gitu ya, 1, tapi dia secondnya 0, tapi dia menitnya tidak bernilai 0. Berarti dia akan memulai si menitnya ini si secondnya ini bernilai 59, kemudian menitnya akan dikurangi atau dilakukan hitung mundur gitu ya. Kemudian else if sama seperti ini, ketika dia jamnya tidak bernilai 0 dan menitnya bernilai 0, maka dia akan ngeset set value untuk si detiknya 59 dan menitnya 59, kemudian jamnya itu dikurangi atau min-min ya. Min-min itu artinya pengurangan ya. Kayak plus-plus berarti dia akan bertambah terus. Kemudian kalau min-min berarti dia akan berkurang terus. Kemudian di sini return. Return itu untuk dilakukan perulangan lagi sampai akhirnya dia bernilai 0. Kemudian untuk function reset, jadi jam, menit, dan detik tadi itu kan ketika dijalankan function timer, maka dia akan di read only. Nah, kemudian untuk di reset, berarti kan dia akan melakukan reset atau mengeset keterangannya, ngeset jam, menit, dan detiknya. Jadi otomatis di sini dia akan read only false atau menghilangkan read only dari si jam, menit, detik, dan keterangan. Makanya di sini nilainya false. Kemudian yang terakhir, keterangannya akan bernilai 0. Jadi kan tadi isi keterangannya. Nah, sekarang ketika dia di reset, maka keterangannya bernilai 0. Kemudian untuk jam, menit, dan detik ini akan bernilai 0 ya. Tapi di sini saya deklarasikan terlebih dahulu. Dia akan bernilai 0 ketika di reset. Kemudian untuk jam, detik, menit, tadi kan dia disembunyikan ya. Ketika kita menjalankan timer, ketika dia nilainya sama dengan 0, dia kan disembunyikan in none atau disembunyikan. Nah, ketika di reset, dia itu akan di slide down fast atau ditampilkan lagi dan akan menyembunyikan peringatan dan juga si button reset tadi. Peringatan yang time's up itu akan disembunyikan dan menyembunyikan button reset yang tadi. Dan yang terakhir untuk function stop, clear interval artinya dia menghentikan hitung mundur atau timernya. Dan kemudian dia akan menampilkan button reset. Baik, ini saja untuk codingannya. Memang banyak JavaScript-nya. Saya akan sertakan link untuk codingan JavaScript dan juga view-nya di description box untuk bisa kalian pelajari. Sekarang kita coba ke aplikasinya. Baik, kita refresh. Ini ya, misalkan saya kosongkan keterangannya, kemudian klik mulai, dia akan menampilkan alert, dia isi keterangan terlebih dahulu. Atau kalau misalkan saya isikan keterangannya, kemudian saya mulai, tidak saya isikan timernya berapa, maka dia akan menampilkan isi pengaturan waktu dulu. Dan kalau misalkan saya isikan waktu, misalkan 1 menit gitu ya, ketika saya klik mulai, ya, ini dia waktunya akan berjalan ya. Berjalan mundur. Dan kemudian ketika ingin melakukan stop, misalkan stop gitu, stop, barulah tombol resetnya akan muncul. Nah, kemudian ketika kita melakukan reset seperti tadi ya, ini kan read only kita tidak bisa ubah, kemudian kita reset, maka dia akan read only-nya bernilai false atau bisa kita ubah lagi ya. Kemudian misalkan saya coba ulang, misalkan 5 detik gitu ya, mulai, keterangannya lupa. Mulai, ketika waktunya habis dia bernilai 0 ya, maka dia akan menampilkan time's up ini atau waktu habis gitu. Nah, ini tadi harusnya ada tombol reset yang muncul ya, tapi saya lupa untuk menyertakan codingan untuk button reset slide down fast ini di dalam if ketika dia jam, menit, dan detiknya dia sama dengan 0. Jadi harusnya ditambahkan codingan seperti ini ya. Kita ulang. Jadi misalkan keterangannya, kemudian dia detiknya dia sama dengan 2. Kemudian mulai.
time's up, nah reset, ada tombol reset muncul ini ya. Jadi ketika dia reset, balik lagi untuk bisa kita ulangi mengisi keterangan dan set timernya. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.